Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu untuk di bulan September. Tetapi sesuai dengan judul thumbnail, ini pembacaan asmara bagi kamu yang saat sekarang masih berstatus single ya. Nah, di sini kita akan lihat gimana energi percintaannya kamu untuk bulan September. Berikut kita akan lihat bagaimana energi mantannya kamu saat ini, dan kita akan tutup nanti dengan pembacaan apakah ada asmara potensial baru yang mendekati kamu untuk di bulan September 2024. Namun seperti biasa, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya, Taurus, langsung aja kita mulai. Ini dia energi asmaranya kamu untuk di bulan September. Oke, nah jadi kalau Mari lihat begini ya. Nampaknya kamu nanti di bulan September itu tuh, atau sekarang aja ya, sekarang sehingga bulan September, nanti kamu itu tuh kayak punya semangat baru gitu. Aku harus segera nih melepas masa singlenya aku gitu ya. Memang kamu mungkin belum terburu-buru biar ada berstatus sebagai pacar seseorang gitu ya. Kayaknya kamu nggak begitu terburu-buru, tapi yang jelasnya kamu ingin ada seseorang yang terlibat dalam urusan PDKT-an sama kamu gitu. Bisa paham nggak? Jadi yang maksudnya gini, kamu butuhnya itu tuh ada yang deket kamu aja ya, ada yang ngedeketin kamu atau ada seseorang yang kamu deketin. Kamu butuhnya itu aja. Kalau untuk segera tancap gas bisa punya kekasih, Mari lihat di situ tuh kamu enggak juga. Soalnya jangan-jangan petualangan asmaranya kamu ini tuh ya, nyari-nyari orang baru ini tuh udah beberapa kali kamu lakukan belakangan hari, dan itu tuh masih kayak belum cocok kayak gitu ya. Sempet kamu buru-buru deket sama si ini, deket sama si itu gitu ya. Tapi ya kamu kecewa kayak gitu ya. Maka saat ini kamu akhirnya manuver gitu. Manuvernya dalam artian udah deh, pokoknya aku ada aja dulu temen ngobrolnya, ada aja dulu yang seseorang gitu ya. Seseorang yang mau berstatus sebagai temennya kamu aja dulu gitu ya. Nah di sana urusan nanti bisa pacaran atau enggak itu tuh ya udah dijalani sesuai dengan apa adanya saja gitu kayaknya. Mari lihat ya. Apalagi untuk saat ini tuh kamu sudah butuhnya itu tuh pacaran, tapi pacaran yang mengarah ke yang serius gitu ya. Karena ini udah mulai dewasa kamu dalam berperasaan, dalam melihat hubungan asmara. Ini tuh udah nggak bisa lagi dibilang seperti anak-anak remaja melihat hubungan percintaan atau melihat lawan jenis gitu ya, atau orientasi seksual ya. Udah nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu saat ini tuh Mari lihat kamu mau ketemu sama orang yang kamu cintai ya, yang kamu sayangi gitu loh, yang juga mencintai dan menyayangimu gitu. Tapi kamu butuhnya terutama bagaimana kamunya ke relationship itu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kamu tuh nggak bisa pokoknya sembarang ada pacar aja gitu ya. Kamu nggak bisa kayak gitu. Mari lihat, kamu mau dia pacar, tapi dia pacar yang memang aku sayang gitu loh, yang memang dia bisa menggetarkan hatiku gitu ya, yang dia mau juga melihat hubungan dengan aku ini tuh hubungan dewasa gitu ya. Dewasa bukan dalam artian seksual melulu ya, enggak. Tapi ya gimana tuh dewasa tuh apa tuh namanya ya, bukan kayak kanak-kanak yang datang dan pergi, yang sembrono dalam relationship gitu ya, enggak gitu loh ya. Kamu karena kebutuhannya kamu yang udah makin jelas tentang apa itu hubungan relationship, apa itu cinta, apa itu kasih sayang.
Nah, makanya di situ tuh juga akhirnya mengingatkan kamu bahwa kamu harus pelan-pelan main, mencari, membuka diri untuk urusan percintaan, gitu ya. Gitu. Kamu memang nggak mau sendiri. Tapi kalau kamu sendiri, ya kalau kamu memang masih posisi single sampai bulan September, mari lihat, memang secara mental kamunya bisa, aduh kapan nih aku bisa lepasin status singlenya aku gitu ya, secara mentalnya kamu bisa tersakiti. Tapi nanti kamu tenang-tenangin dirinya kamu kembali, kamu nanti kayak yang ngerasa, nggak masalah juga kok aku nggak punya cowok gitu. Nggak masalah juga jika belum ada ceweknya gitu ya. Nah di sana. Jadi ini untuk bikin dirimu tenang memang ya dalam posisi singlenya kamu. Kamu mesti kuat-kuat deh, self love, self care, mesti kuat-kuat gitu. Ya. Jadi kayaknya daripada mencintai dan menyayangi pacar, kayaknya kamu lebih butuh juga nih mencintai dan menyayangi dirinya kamu sendiri dulu. Gitu loh. Apalagi yang kemarin-kemarin hari, gara-gara kemarin-kemarin hari sempet terlalu mau tancap gas, segera melepaskan status single, akhirnya kecewa. Gitu ya. Jadi rasa kecewanya kamu itu tuh mesti dikikis-kikis dulu tuh dari dirinya kamu. Kalau enggak nanti enggak enak tuh kamu punya hubungan asmara baru. Gitu ya. Kalau kamu lagi self love, self care, kamu tahu banget seperti apa pasangan yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu belum healing dari kecewa-kecewanya kamu ditolak sama orang yang kamu senangi kemarin-kemarin hari itu tuh, nanti idealnya kamu gimana pasangannya kamu berikutnya, ini tuh bisa kamu turunkan dan akhirnya itu tuh ngecewain dirimu lagi. Gitu ya. Kalau saat sekarang kamu itu tuh bisa yang kayak, aku tuh maunya laki-laki yang bertanggung jawab, yang dia kerja gitu ya, yang dia punya penghasilan sekian, yang dia sayang sama orang tuanya, yang dia kuat ibadahnya gitu ya. Kalau kamu lagi self love, kamu akan bisa berani ngomong, menetapkan ideal yang seperti itu. Tapi kalau kamu memang tancap gas terus dalam hubungan asmara ini, kamu bisa udah deh, walaupun dia nggak kuat ibadahnya, asalkan dia mau aja sama aku. Padahal ibadah itu kan penting banget ya untuk membentuk karakter, gitu kan. Atau yang misalnya kamu bilang, dia harus kerja nih gitu ya, dia harus kerja soalnya aku punya mimpi, punya rumah yang punya kehidupan yang sejahtera, punya rumah yang layak, anak-anak yang bisa dididik dengan pendidikan tinggi misalnya gitu ya. Nanti kamu bisa udahlah, walaupun dia nggak kerja, asalkan dia mau aja sama aku udah. Nanti rusak hidup masa depannya kamu, Taurus. Gitu, terutama kamu Taurus yang cewek ya. Ini kan kadang mau gelap nih. Kalau Taurus yang cewek mau gelap gitu ya. Nah, di situ. Ya, dan ini kamu bisa down juga. Soalnya gini, kalau kamu buru-buru nunjuk-nunjuk, tuh aku mau sama yang itu, aku mau sama itu, dan tidak berhasil niatannya kamu untuk bisa bersama yang ini dan yang itu, orang yang kamu tunjuk tadi, kamu bisa tuh kehilangan rasa percaya diri. Kamu bisa tuh nanti yang kayak, apa aku ditakdirkan untuk single ya? Apa aku jelek banget ya? Aku ini nggak menarik ya? Jadi nanti kamu bisa bikin penilaian tentang dirimu sendiri yang rendah banget, gitu ya. Di situ. Kebetulan aja kamu belum cocok sama orang yang kamu maksudkan. Tapi karena kamu ditolak sama orang yang kamu maksudkan, itu tuh biasa tuh egonya kita, ngelihat diri kita sendiri. Iya sih, habisnya akunya pendek sih. Habisnya hidungnya aku nggak mancung sih. Habisnya aku bodoh sih, habisnya aku miskin sih, dan sebagainya. Jadi itu sama dengan merusak diri. Makanya mari bilang di situ tuh kalau boleh saran sama kamu Taurus, bagus kamu self care, self love dulu gitu ya, cinta-cintain dirinya kamu dulu.
gitu ya. Kamu belajar mencintai diri biar orang yang datang ke kamu nanti berikutnya itu tuh nggak sepele sama kamu, bukan datang untuk merusak kamu karena udah ngeliat perjuangannya kamu merawat dan menjaga dirimu sendiri udah hebat gitu ya. Jadi nggak bisa dia itu tuh berlaku serampangan sesuka-suka hatinya dia ke kamu. Nah kayak gitu ya Taurus gitu. Dan ini ada memang beberapa Taurus bolak-balik deket, bolak-balik pacaran, tapi bolak-balik juga itu tuh masih kecewa ya, masih belum ketemu sama dia yang baru. Karena ini tuh mari lihat, kamu memang udah harus tahu dulu ya artinya pacaran itu tuh untuk apa, tujuannya pacaran itu tuh seperti apa gitu ya. Apa yang bikin kamu nyaman itu tuh kayak gimana, kamu tuh harus paham dulu memang ya Taurus ya. Yang kamu cari dalam sebuah relationship itu tuh apa sebenarnya gitu. Kayaknya tuh kamu harus clear banget gitu. Karena ini mari lihat, ini maaf aja ya Taurus ya, bolak-balik kayaknya kamu salah pilih gitu loh, bolak-balik salah pilih. Jadi disitulah bolak-balik kecewa, bolak-balik nggak enak gitu ya, perasaan-perasaan nggak enak, pengalaman-pengalaman nggak enak dalam hubungan gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan intip dulu nih energi si mantannya kamu ya, gimana dia saat ini ke dirimu, mantan. Oke, ya. Jadi ini tuh mantan yang memang harus sudah kamu tetapkan sebagai status mantannya kamu gitu ya. Karena saat ini tuh seseorang yang jadi mantannya kamu, dia sudah habis energinya ke kamu gitu ya. Memang karma jodohnya kalian sudah selesai ini. Oke, sudah selesai betul. Jadi kayak misalnya kalau kamu punya keinginan untuk rekonsiliasi dengan si seseorang ini, terlepas dari apakah betul kamu punya perasaan cinta yang masih tetap kamu jaga untuk dia, tapi chance-nya kamu untuk kembali dengan seseorang ini tuh kecil banget gitu ya. Dianya tuh kayaknya nggak mau sama kamu lagi gitu ya. Lebih besar keinginan memulai kisah cinta bukan dengan dirimu tetapi dengan orang yang baru gitu ya. Jadi kayak bisnis dengan kamu, urusan sama kamu ini tuh udah dia close, udah dia tutup gitu loh. Kepikiran pun tentang kamu ini ada tapi lebih kayak kepikiran bahwa iya aku harus sudah selesai sama Taurus gitu. Bukan kepikiran apakah ada ya kemungkinan aku rekonsiliasi, enggak. Soalnya orang ini tuh perasaan cinta-cintanya sama kamu udah habis, udah nggak ada lagi yang bisa dia share sama kamu, udah nggak ada yang bisa dia kasih sama kamu gitu ya. Dan seseorang ini nampaknya juga sudah punya pasangan dan dia tidak berencana merusak hubungan dia dengan pasangan barunya dia karena dia masih punya unfinished business sama kamu. Nggak mau. Orang ini tuh udah kayak clear-clearan membuka lembaran baru, dan di mana lembaran baru ini sebisa mungkin dia tidak akan melibatkan dirimu lagi. Bisa paham ya Taurus ya. Sebisa mungkin dia akan berjuang, tidak akan melibatkan dirimu dalam perjalanan kehidupan dia yang baru ini. Kayak gitu ya, nggak baik juga. Dan dia nggak mau ya bikin kegaduhan, kehebohan gitu ya. Nggak mau dia bikin kamu itu tuh berantem sama cewek barunya dia, cowok barunya dia gitu ya, sama pasangannya dia yang saat ini. Orang ini tuh mau tenang-tenang untuk urusan percintaan gitulah ya. Jadi ya kalau kamu masih punya perasaan sama dia, disimpan aja untuk dirimu ya, disimpan aja gitu. Nggak usah dan jangan biarkan perasaannya kamu itu tuh merusak moodnya kamu gitu ya. Soalnya kecil sekali kesempatan, terutama untuk saat-saat sekarang ini ya, sampai bulan September akhir, kecil banget kesempatannya untuk kamu bisa balikan sama dia gitu ya. Nggak ada yang mau di share, terus sama sekali nggak ada rindunya sama aku, nggak ada.
nggak ada rindunya sama kamu, itu tuh udah nggak ada lagi, gitu ya. Terpikir sama kamu tetap ada memang, tapi terpikir aku harus udah tuntas nih sama Taurus. Gitu prinsipnya dia setiap memikirkan kamu. Nggak ada boleh lagi nih mikirin tentang kamu, gitu ya. Soalnya dia juga bisa kayak ngerasa bahwa balikan pun sama kamu itu tuh bukan satu keputusan yang baik, gitu ya. Terutama bukan keputusan yang baik untuk diri dia sendiri, nggak baik gitu. Karena orang ini, si mantannya kamu, dia lebih cenderung ngingat-ngingat hal-hal yang nggak enak dalam hubungan kalian. Misalnya teringat dia ketika kamu tuh marahin dia, ketika kamu cuekin dia, ketika kamu bikin dia sedih, gitu-gitulah. Daripada yang manis-manis inget tentang kamu, lebih banyak dia itu tuh inget yang nggak manisnya, yang pahitnya, yang masamnya, yang suramnya gitu. Jadi makin kuat energinya dia untuk menatap ke depan dan tidak lagi meneropong ke belakang ke arah dirimu. Nah, kayak gitu ya Taurus ya. Dan kayaknya terlalu banyak dia rasa konflik antara kalian berdua, nggak cocok. Dia melihat dari kisah terakhir kalian lebih banyak ketidakcocokannya, gitu ya. Apalagi orang ini tuh bisa nih dia kayak ngerasa bahwa kalian itu tuh pisah, itu tuh karena kemauannya kamu untuk berpisah. Jadi kamu yang mau berpisah, maka kamu memang harus ditinggalkan, gitu ya. Walaupun pada faktanya dia yang melepaskan dirinya dia dari kamu, tapi melalui kartu tarot ini dia kayak yang ngerasa bahwa memang kamu yang tidak berusaha untuk merawat hubungan kalian, sehingga keputusan berpisah itu akhirnya dia ambil. Bukan pure niatannya dia mau berpisah dari kamu, tapi dia melihat bahwa keputusan yang dia ambil lepas dari kamu itu tuh karena kontribusinya kamu. Karena ada alasan yang terus-menerus kamu hadirkan untuk membuat adanya jarak antara kalian berdua, berhentinya kisah antara kalian berdua. Nah, kayak gitu ya Taurus. Oke, baik. Itu energi mantan, kita geser. Kita lihat ya Taurus, intip-intip sedikit 3 kartu tarot berikutnya. Apakah akan ada asmara potensial baru yang hadir untuk kamu di bulan September. Nah, jadi mari lihat begini ya. Mari lihat gini. Kalau untuk sebatas senang sama kamu, ada ya seseorang yang senang ngelihat kamu ya, suka ngelihat kamu, naksir sama kamu, bulan September ada gitu. Tapi orang ini boleh jadi dia merasa bahwa kehadirannya dia dalam hidupnya kamu tidak kamu notice, gitu ya. Dia menurut dia pribadi dia udah bolak-balik caper-caper sama kamu Taurus. Tapi kok jurus-jurus caper dia ini tidak mendapatkan feedback balik dari kamu, gitu loh. Jadi kayak kehadirannya dia tidak bersambut atau tidak disambut oleh kamu. Orang ini bisa belum udah ngerasa patah hati, cinta bertepuk sebelah tangan, harapan palsu, harapan semu gitu ya. Melihat relationship dengan kamu. Nah, di sana ya, kamu sadari atau enggak kamu sadari ada seseorang yang akhirnya hancur moodnya gara-gara kamu. Gitu ya, hancur moodnya dia gara-gara kamu itu ya. Jadi ini kayak yang belum banyak berjuang, oke, sudah langsung down gitu modelnya ya. Jadi mari bilang sebenarnya kamu kalau untuk melepaskan status single gampang gitu. Hanya saja kamu harus sensitif, kamu harus ngeh sama orang-orang yang ada di sekitarnya kamu, gitu ya. Orang-orang yang paling sering nongol-nongol
baik dia memang bercakap-cakap sama kamu atau hanya sebatas menatap-natap kamu gitu ya. Tapi pada akhirnya dia bisa down gara-gara dirimu. Jadi kamu mulai memang melemparkan pandangannya kamu ke sekitarnya kamu gitu ya. Karena ada tuh beberapa orang dengan naifnya, soalnya ini agak-agak naif ini orang yang deketin kamu nanti di bulan September, agak-agak naif gitu. Apakah ini tumbenan suka sama seseorang atau kayak gimana, atau memang orangnya ini tuh terlalu sensitif banget ya. Jadi dia kayak merasa bahwa dengan melihat-lihat kamu aja, walaupun dia nggak bilang aku seneng nih sama kamu, atau yang caper-caper dalam artian ngelakuin apa gitu ya, hanya menatap-natap kamu aja, ini dia bisa ngerasa bahwa itu udah jadi effortnya dia. Oke, hanya ngeliat-liat kamu aja gitu ya, natap-natapin kamu, dia rasa itu tuh udah jadi effortnya dia. Dan ketika tatapannya dia ke kamu, tidak kamu balas dengan tatapan pula, bisa dia tuh ancur-ancur tuh hatinya dia. Aduh, aku udah ngelihat nih 5 menit ke arah Taurus, tapi kok Taurus belum juga ya ngelihat ke arah aku gitu. Down dia. Gitu ini orangnya. Ya. Jadi memang merepotkan juga, udahlah di skip aja lah orang ini ya, di skip aja lah, nggak jelas juga ini modelnya. Bu Yu ngomong gitu ya, biar kamunya paham gitu kan. Tapi ini tuh diam-diam baik dan down sendiri gitu ya, sibuk dia dengan diri dia sendiri nanti. Belum ngapa-ngapain dia sibuk sama kamu, dia dengan pikirannya, dia dengan perasaannya sudah down ke kamu. Tapi setidaknya memang ada 2 kali ya upaya untuk bikin dirinya dia itu tuh dikenali sama kamu, diketahui sama kamu. Minimal ada 2 kali, dan ternyata dari 2 kali usahanya dia ini tuh gagal total dia rasa ya. Oke, baik. Mungkin gitu aja dulu ya Taurus yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.